Fluida statis merupakan salah satu jenis fluida yang hanya dipengaruhi gaya berat dan permukaan. Dalam kondisi ini, fluida tidak mengalami tegangan geser pada kondisi statis dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Untuk memudahkan perhitungan analisa fluida statis, fluida diumpamakan seperti partikel kecil. Dalam analisa fluida statis, konsep gaya yaitu body force dan juga surface force diaplikasikan, di mana body force adalah gravitasi dikalikan dengan massa, yang mana merupakan massa jenis dikalikan dengan volume. Dalam hal ini, volume kubus adalah rektangular merupakan dV, di mana dV adalah perkalian dari dx, dy, dan juga dz. Surface force dianalisa dengan menjumlahkan gaya permukaan pada sisi kubus yang sejajar dengan sumbu X, Y, dan juga Z. Dalam hal ini, fluida diibaratkan berupa kubus dengan sisi dx, dy, dan juga dz sesuai dengan sumbu koordinat 3 dimensi. Untuk menganalisa tekanan pada fluida statis, tekanan diumpamakan berupa titik dan diposisikan di bagian tengah kubus. Contohnya, untuk gaya permukaan sejajar sumbu Z dihitung dengan rumus P dikalikan dengan A, di mana P di sini menggunakan deret Taylor. Dan apabila kita lihat di sini, untuk P sendiri ditambahkan dengan do P per do Z dikalikan dengan dz per 2, karena posisi dari tekanan berada di tengah. Kemudian di sini dikalikan dengan luasan yang sejajar dengan sumbu Z, yaitu dx dikalikan dengan dy. Kemudian di sini dianalisa juga gaya permukaan sejajar sumbu Z yang arahnya dari depan dengan rumus yang sama, yaitu P, karena di sini dari arah yang berbeda maka tandanya adalah minus dikalikan dengan do P per do Z dikalikan dz per 2, kemudian dikalikan dengan luasan sejajar sumbu Z yaitu dx dan juga dy. Lalu setelah kita mendapatkan gaya permukaan yang sejajar sumbu Z, maka di sini kita akan menjumlahkan persamaan tekanan sejajar sumbu Z arah belakang dan arah depan. Sehingga di sini karena luasannya sama, maka dx dy bisa dikeluarkan, dan di sini kita akan punya persamaan total yang sejajar dengan sumbu Z. Selanjutnya, kita akan menganalisa surface force atau gaya permukaan yang sejajar dengan sumbu lainnya, yaitu contohnya adalah dengan sumbu X. Dengan persamaan yang sama, kita menggunakan deret Taylor. Di sini yang membedakan hanyalah luasan yang sejajar dengan sumbu X, di mana di sini dikalikan dengan dz dikalikan dengan dy. Kemudian permukaan surface force yang sejajar dengan sumbu Y dengan rumus yang sama, yaitu persamaan tekanan menggunakan deret Taylor, namun luasannya di sini adalah dx dikalikan dengan dz, karena dx dan juga dz sejajar dengan sumbu Y. Setelah kita menentukan seluruh persamaan permukaan di seluruh sumbu X, Y, dan juga Z, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan keseluruhan gaya tekan di sumbu X, Y, dan juga Z. Maka di sini keseluruhan gaya menjadi seperti berikut. Persamaan ini cukup panjang, jadi kita bisa menyederhanakan dengan mencoret P pada setiap persamaan. Di sini kita akan mencoret P, kemudian kita akan menyederhanakan lagi, yaitu menjadi sebagai berikut. Karena kita bisa melihat bahwa di sini luasan dy dz, dx dz, dan juga dx dy di sini bisa dikeluarkan menjadi dx dy dan juga dz. Kemudian kalau kita lihat di setiap persamaan pada setiap sumbu x, y, atau z, dx per 2 di sini bisa saling dihilangkan. Sehingga di sini kita hanya punya do P per do X. Kemudian apabila kita lihat di sini, persamaan di sumbu X, Y, dan Z merupakan persamaan sesuai dengan vektor, maka di sini kita tambahkan I, J, dan juga ditambahkan dengan K. Persamaan di dalam kurung
kita lihat yang seperti ini, 2P per 2XI ditambah 2P per 2YJ ditambah 2P per 2ZK disebut dengan gradien tekanan dan dapat dituliskan dengan gradien P atau disimbolkan segitiga terbalik disebut dengan gradien. Maka di sini persamaan di atas bisa dituliskan dengan tulisan yang lebih sederhana, yaitu minus gradien P dikalikan dengan dx dy dz. Atau dituliskan dengan simbol dengan segitiga terbalik sebagai berikut. Pada persamaan fluidostatis, gaya yang berlaku adalah gaya berat dan gaya permukaan, seperti yang penjelasan di awal. Maka keseluruhan persamaan fluidostatis adalah dF sama dengan dFs atau gaya permukaan ditambahkan dengan body force sama dengan min gradien P ditambahkan dengan G dikalikan rho dikalikan dengan dx dy dz. Seperti yang kita tahu bahwa min gradien P dikalikan dx dy dz adalah surface force, sedangkan G dikalikan rho dikalikan dengan dx dy dz adalah gaya berat. Dan di sini kita bisa menyederhanakan persamaan dengan menyederhanakan dx dy dz menjadi dv karena dx dy dz adalah perkalian sisi pada kubus yang sebelumnya kita punya. Apabila dituliskan dalam bentuk per unit volume, maka persamaan di atas menjadi df dibagi dengan dv sama dengan min gradien P ditambahkan G dikalikan dengan rho. Untuk partikel fluida, hukum Newton 2, V sama dengan A dikalikan dengan dm, atau sama dengan A dikalikan rho dikalikan dv berlaku. Seperti yang kita tahu, karena nilai A pada fluida statis adalah 0, maka persamaan menjadi min gradien P ditambahkan dengan Gp sama dengan 0. Kemudian perlu diperhatikan bahwa gaya tekan pada fluida statis hanya dipengaruhi oleh gaya berat, sehingga persamaan yang kita punya sebelumnya, di mana dou P per dou X sama dengan 0, karena tidak ada perubahan tekanan pada sumbu X, kemudian dou P per dou Y sama dengan 0, karena tidak ada perubahan tekanan pada sumbu Y, sedangkan pada dou P per dou Z di sini sama dengan min rho dikalikan dengan G, karena di sini yang berpengaruh hanyalah gaya berat. Sehingga persamaan fluida statis bisa dituliskan menjadi dou P per dou Z sama dengan min rho G atau di sini sama dengan minus gamma. Untuk mengaplikasikan persamaan ini terdapat 3 batasan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama fluida harus statis. Yang kedua gaya berat hanya terdiri dari gravitasi. Kemudian yang ketiga sumbu zat vertikal dan mengarah ke atas. Apabila ketiga batasan tersebut terpenuhi, maka distribusi tekanan pada fluida statis dapat diketahui dengan mengintegrasikan dan memberikan kondisi batas. Apabila tekanan titik acuan Z0 adalah P0, maka tekanan P pada titik ketinggian Z ditentukan dengan integrasi berikut. Jadi di sini ada dP atau di sini perubahan tekanan dari tekanan awal sampai tekanan saat ini sama dengan rho dikalikan G dikalikan dengan dz, di mana di sini Z ketika di Z0 sampai di ketinggian Z. Pada fluida tak mampat akan lebih mudah dalam menentukan ketinggian dari permukaan ke bawah, sehingga ketika ketinggian di sini menuju ke bawah, maka nilainya adalah positif. Dan apabila kita tuliskan bentuk integrasi di atas, kita bisa menuliskan juga menjadi seperti berikut, yaitu P dikurangi P0 sama dengan delta P sama dengan rho G dikalikan dengan H, karena H di sini adalah selisih antara ketinggian mula-mula yaitu Z0 dikurangi dengan Z, yaitu ketinggian di dalam air. Berikut adalah contoh dari persamaan fluida statis. Seperti yang kita tahu, di sini ada sebuah manometer cair dan di sini dia terhubung dengan sebuah tangki berisi fluida. Kemudian manometer tersebut memiliki fluida berjenis lain, yang mana di sini dia menunjukkan ketinggian H. Yang kita lihat di sini juga manometernya terbuka sehingga di sini berhubungan dengan udara luar. Jadi di sini tekanan pada fluida statis tidak berubah pada arah horizontal, sehingga tekanan pada titik 1 dan titik kedua itu adalah sama. Jadi P1 sama dengan P2.
Karena pada tabung kedua di sini terbuka dengan udara luar, maka untuk mencari tekanan fluida pada tangki, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu P2 sama dengan P ATM, yaitu P yang terekspos dengan udara luar ditambahkan dengan rho GH, di mana di sini rho itu adalah rho dari fluida yang ada pada manometer dikalikan dengan gravitasi dan dikalikan dengan selisih ketinggian antara fluida dan juga fluida pada manometer. Kemudian di sini kita akan melihat contoh dari pengaplikasian rumus fluida statis yang tadi sebelumnya sudah kita punya. Seperti yang kita tahu bahwa tekanan pada fluida statis secara horizontal itu adalah tetap, namun secara vertikal di sini terdapat perbedaan. Maka di sini pada sebuah di sini ada tangki dengan dasar yang berbeda pada titik A, B, C, D, E, F, G dengan kedalaman yang sama, mereka memiliki tekanan yang sama. Di mana di sini rumusnya adalah PATM karena di sini fluidanya terbuka dengan tekanan atmosfer. Jadi rumusnya adalah PATM ditambahkan dengan rho GH. Jadi rho GH di sini adalah rho dari massa jenis air, kemudian G adalah gravitasi dan H adalah jarak dari dasar ke permukaan laut. Di situ adalah besar dari tekanan di titik A, B, C, D, E, F, G. Kemudian di sini kita lihat di kedalaman yang lebih dalam di titik H dan juga I. Di sini diketahui bahwa tekanan di H dan I di sini berbeda. Jadi walaupun dia berada di titik horizontal yang sama, mereka memiliki besaran yang berbeda karena di sini fluidanya untuk yang di titik H adalah merkuri, sedangkan yang I di sini adalah air. Maka di sini tekanannya pun juga berbeda. Sekian terkait dengan persamaan fluida statis. Selamat belajar. Seperti yang kita tahu bahwa tadi kita sudah mempelajari dasar dari fluida statis. Nah, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan pemantik pada modul. Seperti yang diketahui bahwa kapal selam merupakan kapal yang beroperasi di dasar laut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semakin dalam kedalaman air, maka tekanannya semakin tinggi. Lalu bagaimana cara kapal selam dapat beroperasi dengan baik dengan menghadapi tekanan yang sangat tinggi di dalam air, dan juga bagaimana para pekerja yang ada di dalam kapal selam bisa bertahan dengan pasokan oksigen yang juga sangat rendah dan juga tekanan tinggi. Jangan lupa dijawab di modul.